Ya, selamat berjumpa kembali penonton podcast Kominfo Kota Palopo dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali berbincang dan topik kita adalah eh, bijak menggunakan listrik. Ya, kita tahu bersama bahwa listrik ini sekarang sudah menjadi ya kebutuhan masyarakat yang begitu tidak bisa terlepaskan ya dari berbagai aspek kehidupan. Jadi di rumah juga ada macam-macam. Tetapi kan persoalannya yang punya listrik ini PLN tentu ada mungkin kendala-kendala ataupun hal-hal yang perlu juga dipatuhi oleh masyarakat. Ya, untuk membahas hal tersebut berkaitan dengan bagaimana sih masyarakat bijak menggunakan listrik, saya sudah bersama dengan manajer unit layanan pelanggan eh, Palopo Kota, PT PLN Palopo ini, bersama Pak Ramadhani Hazli AMD. Bagaimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah, Ya. baik-baik Pak Ican. Terima kasih atas undangannya. Salam hormat dari saya buat teman-teman Kominfo. Apresiasi yang tinggi. Dan juga buat masyarakat ya. Betul, buat masyarakat juga. Dibuka aja, Pak. Dibuka Oh iya, iya. supaya santai ya. Iya. Sudah booster Pak? Sudah. Jadi Bapak sudah vaksin semuanya? Sudah 3, ya. Iya, kalau Bapak bisa, masyarakat tidak bisa ya. Dan Siap. ini merupakan kebutuhan kita semua. Betul. Jadi pemerintah menganjurkan kita untuk divaksin ini sebenarnya untuk kita dan juga masyarakat. Betul, iya. Baik, Pak Doni, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap aliran listrik di Kota Palopo ini kan semakin hari semakin meningkat. Betul. Saya tidak tahu ini apakah memang di PLN Palopo ini setiap hari permohonan, permintaan sambungan itu meningkat dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ketersediaan listrik untuk Kota Palopo ini mencukupi atau tidak nih, Pak? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Ican tadi itu masalah ketersediaan daya Iya, dari daya. PLN. Jadi untuk wilayah kami di Palopo ini terus terang kita surplus, Pak. Oh, Surplus. Jadi jangan khawatir bila masyarakat mau menyambung atau berinvestasi di PLN khususnya di wilayah Palopo karena kami bisa mensuplai itu listrik itu karena ketersediaan kita sudah surplus. iya. Beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu di mana Iya. kita masih defisit. Dan beberapa daerah lain, Pak, ada Iya. yang barangkali untuk menyambung usaha ini ya Hmm. harus menunggu dulu, Pak. Gitu. Ya. Tapi Palopo Kalau luar biasa. Palopo, alhamdulillah kita surplus. Iya, gitu ya. Bahkan sekarang suplai dari gardu induk itu sudah mulai operasi juga di daerah Belopa, mungkin dalam waktu dekat juga di wilayah Masamba. Jadi kita punya dalam waktu dekat 3 gardu induk yang berinterkoneksi sehingga selain pasokannya juga memadai, tapi tegangan kualitasnya juga andal. Seperti itu. Baik, Pak Doni, bicara soal PLN yang ada di Kota Palopo ini, kapasitas dan posisinya apa nih? Jadi jangan sampai ini kita merupakan dari misalnya dari wilayah sana atau bagaimana itu, Pak Doni? Untuk pelayanannya, jadi kami di Palopo ini kan ada kantor UP3 di Andi Kambo, itu Pak Alimudin, manajer saya. Oh iya. Jadi dia itu membawahi wilayah Luraya dan Tanah Toraja. Iya. Nah, di wilayah itu pun nanti ada unit-unit layanan pelanggan. Nah, untuk unit layanan pelanggan di Palopo ini saya sebagai manajernya di sini. Kami yang memang melayani masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya. Iya. Seperti itu. Baik, Pak Doni, bicara soal kecepatan pelayanan pelanggan. Ya. Nah, itu berapa hari sih sebenarnya kalau sampai ke sana itu? Ini kalau terkait dengan permohonan pasang baru, Iya, kita itu. punya TMP, target mutu pelayanan. Jadi itu kita punya TMP 5 hari sejak pembayaran. Iya, Jadi itu di counter atau dihitung sejak kita membayar 5 hari ke depan harus terpasang. Dengan catatan kondisi material ataupun wilayah yang akan dipasangin itu memang sudah standar. layak begitu ya. Layak, Ya, betul. begitu. Ya, Pak Doni, ini kan sekarang ini lagi musim-musimnya KTP, nomor induk dan sebagainya. Apakah itu juga menjadi syarat daripada Oh iya, jadi ini juga salah satu bentuk pelayanan kami bahwa sekarang kami mulai mendata untuk melengkapi data pelanggan, salah satu program pemerintah pusat. Jadi untuk mengintegrasikan data-data penduduk itu dengan
data-data di PLN. Iya, iya. Ya, mungkin Pak Ical juga sempat dengar kalau misalkan sekarang mau urus sertifikat tanah harus ada BPJS. Iya. Ya Ada kan? apa hubungannya ini? Itu mungkin ini nanti arahnya ke big data, Pak Ical. Oh, begitu ya? Big data. Jadi semua nanti terintegrasi. Ya, Jadi ya. nanti kalau kita ada masalah, misalkan mau mengambil pinjaman uang di bank, listriknya masih nunggak, nggak bisa. Wah. Pajak kendaraannya masih mati, nggak bisa. Nah, mungkin arahnya nanti ke sana. Jadi memang ini istilahnya pendataan menyeluruh begitu ya? Menyeluruh, betul. Jadi tidak ada tendensi lain, cuma untuk melengkapi data pelanggan. Iya, Jadi iya. ini pun untuk mempermudah masyarakat, termasuk nanti ke pengurusan-pengurusan yang lain tadi saya bilang. Dan yang dibutuhkan juga cuma untuk di sisi PLN ya. Iya, iya. Ini kan teman-teman dari pelaksana ini sedang turun ke lapangan. Dia cuma mencocokkan data ITPEL, ID pelanggan itu dengan NIK yang ada di sana sama titik koordinat. Jadi kewajiban ya KTP? Iya, NIK. sama NPWP. Oh, sama juga, Pak? Ya, kalau ada usaha apa NPWP, tapi kalau tidak ada kayak rumah tangga kan nggak ada NPWP, Iya, iya. cukup NIK saja. NIK saja ya? Iya. Ya, ini juga untuk membantu pemerintah. Betul. Pemerintah Iya. punya kepentingan Program pemerintah pusat ini. begitu ya? Oke. Ya, baik. Penonton kalau bicara soal listrik ini di masyarakat ini ada dua nih, yang token dengan yang istilahnya yang biasa ini, Pak. Apa Pasca namanya? bayar ya. Iya. Nah, ini di Palopo masih ada semua begini, Pak. Ya, jadi sebagai informasi sekarang itu layanan untuk di pelanggan itu kan ada dua macam. Pasca bayar itu yang pakai kumparan yang lama. Orang yang lama. Yang kedua itu prabayar yang Prabayar. token tadi. Iya. Jadi untuk sistem atau tarif segala macam itu sama. Cuma mungkin sistem itu tadi pembayarannya. Kalau pasca bayar kita pakai dulu, nanti di akhir periode baru ditagihkan. Oh, ditagih. Kalau prabayar kita beli dulu listriknya baru dipakai. Iya. Sama kayak HP. HP ya? Iya. Pulsa. Pulsa. Ada yang pasca bayar, ada yang prabayar, sama aja. Ya. Tapi Pak Doni itu kalau misalnya yang tadi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan, misalnya tanggal 10 harus bayar. Terus tidak dibayar, terus disegel ya? Biasanya disegel ya? Ya, terkait dengan itu masuk yang layanan pasca bayar Pasca tadi. bayar, Ya. ya. Kalau pasca bayar itu sistemnya kita pakai dulu, Pak. Pak Ical, pakai. dulu. Misalkan sekarang bulan Maret. Berarti tagihan yang kita bayar di bulan Maret ini adalah listrik yang kita pakai di bulan Februari. Iya. Jadi PLN itu investasi dulu nih. Iya. Pakai dulu masyarakat. Pakai modal. Bulan Februari. Iya. Nanti Maret kami tagih. Nah. Dan itu aturannya sampai dengan tanggal 20. Tanggal 20. Bulan berjalan. Bulan berjalan. Begitu masuk tanggal 21 masuk kategori menunggak. Jadi konsekuensinya menunggak itu ada dua, kena BK, biaya keterlambatan, sama penyegelan. Hanya saja karena petugas kami terbatas, tidak serta-merta tanggal 21 yang nunggak terputus semua. Karena petugasnya terbatas, jadi mungkin bertahap seperti itu. Tapi sampai tingkat ke pembongkaran tuh gimana? Enggak, jadi kalau misalkan 1 bulan itu kita sampai penyegelan, pemutusan. Pemutusan aja. Pemutusan sementara. Iya. Tapi ada ada macam arahan untuk mengganti dengan yang itu tadi, yang pakai token itu. Itu mungkin semacam himbauan aja supaya karena kan gini, biasa teman-teman yang nunggak yang ini kan bisa kayak rumah kosong atau kos-kosan atau biasa dia dinas keluar sehingga lupa. Kita cuma semacam himbauan supaya nanti kedepannya tidak kita bongkar. Kan kasihan, Pak, misalkan dia tinggal ternyata di dalam ada kolamnya. Mati pompanya. Ikannya bisa mati. Ada kulkas. Ya, ada kulkas, busuk semua makanan di dalam. Nah, tapi kalau kita himbau pakai token, di samping tidak perlu khawatir diputus, mereka juga terbebas dari biaya beban. Atau sekarang istilahnya kalau di PLN itu rekening minimum. Iya. Karena kalau sistem token itu yang kita beli itu yang dibayar, yang dipakai itu yang dibayar. Jadi sebenarnya menolong masyarakat ini sebenarnya. Sebenarnya iya, cuma mungkin mindsetnya yang takut ya begitu lupa beli token langsung mati. Sebenarnya kan itu dari kita sendiri juga. Direncanakan. Kalau bener. Kan biasa juga kalau mau selesai itu mau habis ya. Iya. Ada kode. Ada sinyal gitu. Alarmnya. Iya. Itu pun bisa disetting. Disetting mau sisa berapa pulsa, misalkan 20 pulsa, 5 pulsa, bisa disetting itu di meterannya supaya dia alarmnya bunyi. Iya. Pak Doni, ini bicara soal kebutuhan listrik ini, biasanya ini ada sebagian masyarakat ini
pesta ini biasanya ini. Iya. Kadang-kadang di luar daripada mungkin yang tersedia. Nah, Oke. ini apa perlu izin? Kadang-kadang mereka sambung langsung itu gimana? Lost meter Oh, iya. istilahnya itu. Gimana Benar-benar, itu? lost meter. Iya, itu. Jadi itu salah satu layanan dari PLN, itu namanya layanan khusus atau multiguna. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan listrik lebih dari dari batas daya rumahnya, kami ada layanan namanya multiguna itu tadi. Itu per hari, tarifnya. Tarifnya juga beda, layanan khusus namanya. Dan itu harus ke kantor PLN atau Mendaftar, Tidak harus ke kantor PLN sih, sebenarnya teman-teman bisa juga pakai PLN Mobile. Oh iya. Itu mungkin Ya, belum tahu ini ya. barangkali ini ya. Ini sekarang kan lagi rame-ramenya HP nih ya, Betul, mobile aplikasi. aplikasi. Iya. Iya. Silakan Pak Doni. Ya. Jadi PLN sekarang sudah launching aplikasi namanya PLN Mobile. Itu salah satu bentuk layanan kami yang membuat masyarakat lebih mudah pelayanan kami ke masyarakat. Tidak perlu datang ke kantor. Iya, Jadi tidak itu perlu antri ya. betul. Aduh, zaman dahulu Apalagi itu. kan sekarang udah protokol COVID nih. Iya, Nah, betul. tidak boleh ngumpul apa segala macam. Nah, pakai HP aja. Oh iya iya. Jadi kalau sudah download PLN Mobile itu, kalau saya bilangnya itu kayak kantor PLN itu dalam genggaman. Iya. Ya, Bapak mau daftar pasang baru bisa. Bukan PLN aja, dunia dalam genggaman. Iya, ini kan kita bicara PLN Mobile. Jadi mau daftar pasang baru bisa pakai itu. Terus bahkan ada promo sekarang itu tambah daya. Itu baru bisa berlaku kalau kita daftarnya pakai PLN Mobile. Promonya itu tambah daya bundling kompor listrik. Jadi tambah daya itu cuma 850.000 dari daya 900 sampai dengan daya 5.500 itu. Iya. Itu harganya flat 850.000 terus dapat kompor listrik. Saya juga mau itu, Pak. Tapi itu bisa dipakai kalau daftarnya pakai PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu salah satu terobosan baru dari PLN untuk memudahkan pelayanan kami ke masyarakat. Iya, iya. Jadi kayak fiturnya itu banyak, Pak. Tadi saya bilang pasang baru. Iya, Terus pengaduan. Oh, pengaduan. Misalkan rumahnya mati atau misalkan ngeluh nih, kok isi 50.000 2 hari udah habis. Bisa Bisa ya? Di Bisa PLN diperbaiki atau gimana itu, Pak? enggak, bisa dipertanyakan di PLN pakai aplikasi PLN Mobile itu masuk pengaduan keluhan. Jadi kan itu Keluhan pengaduan pelanggan. ya, ada dua macam Nah. pengaduan itu, gangguan sama keluhan. Kalau gangguan ini sifatnya memang padam secara teknis ya. Kalau keluhan itu kayak tadi, apakah keluhan itu enggak hanya sekedar kayak tadi keluhan ada masalah teknis di rumah, bisa juga semacam tadi mau nanya berapa sih rekening saya sekarang, atau nanya berapa sih harga pasang baru sekarang, berapa sih harga itu, di keluhan itu bisa ditanya. Nanti petugas kami akan menghubungi, Iya, ya. menanggapi. Iya, iya. Nah, dan itu cepat, Pak, kalau pakai PLN Mobile. Selain pasang baru kemudian keluar ada lagi ya? Ada. Apa lagi? Namanya Swacam. Jadi ada juga sekarang yang kan ada petugas catat meter yang ke rumah-rumah tuh. Nah, kalau misalkan rumahnya tertutup atau Bapak keluar kota, itu tidak usah khawatir kalau petugas tidak datang. Bapak bisa mencatat sendiri. Oh. Jadi pakai fitur itu Swacam, di foto meterannya dikirim ke PLN Mobile. Nanti masuk ke sistem kami. Oh iya. Supaya lebih akurat Iya, iya. tagihan rekening di bulan berikutnya. Jadi kadang-kadang kan biasa kalau apalagi nih menjelang Ramadan ini pulang Betul. kampung Mudik ya. dikunci, orang PLN mau datang langsung catat nggak bisa. Iya, terus Kan kemudian apa lagi nih Pak? Yang ada? Itu tadi pertama tadi Hmm. pelayanan pasang baru, Nah. multiguna juga bisa Ya. pakai situ. Kalau mau pesta tadi kan, terus pengaduan gangguan dan keluhan, terus Swacam ya tadi. Ya, Swacam, ya. Terakhir informasi. Jadi semua promo terus terkait dengan tarif bisa dicek di PLN Mobile itu. Ada yang bisa bertanya nih Pak? Heeh. Kalau misalnya PLN ada mau adakan misalnya perbaikan atau servis pemeliharaan, Iya. bisa nggak di situ Pak? Supaya masyarakat misalnya pengumuman besok listrik padam di jalan ini Betul, ada. Ada ya? Ada notifikasi. Jadi Ya itu maksud saya. Jadi Bapak nanti begitu download PLN Mobile, Bapak harus daftarkan Apple atau rumah Bapak, listrik Bapak di rumah, sehingga nanti PLN tahu, oh
alamatnya di sini, ITPL-nya ini. Nanti begitu ada pemeliharaan, nanti di broadcast semua pengguna PLN Mobile Di wilayah alamat tersebut, itu, wilayah iya. itu akan dikasih notifikasi. Wah, luar biasa. Dan itu saya sudah buktikan. Saya kan rumah saya di Sumatera, di Bengkulu. Ya. Jadi saya daftarkan, kan saya bayar listrik di rumah saya setiap bulan tuh, Iya, iya. di Bengkulu. Setiap ada pemeliharaan di sana, ada notifikasinya di HP saya. Jadi saya tinggal hubungi orang tua di sana, besok ada padam di sana jam sekian sampai jam sekian. Jadi sekarang masyarakat persiapan. perlu Iya. keluar rumah. Betul. Tapi mungkin rekeningnya harus ada di dalam tuh. Kan membayar-bayar itu. Iya, benar. Ya, memang kita punya aplikasi tapi barangkali bisa langsung alih-alih uang ke rekening. Gimana? Kalau misalkan sekarang udah kan ini kan pengembangan terus nih Iya. aplikasinya. Sekarang itu sudah bisa bayar listrik langsung pakai aplikasi itu. Iya. Dia connect ke akun-akun bank kita. Jadi nanti kalau saya kan kemarin pakai Bank Mandiri itu dia tidak ada biaya admin malah. Oh, begitu ya. Iya, dia kasih nomor virtual akun, masuk ke bank, bayar, langsung lunas. Sudah kerjasama Langsung. PLN dengan Iya. Bank Mandiri gitu ya. Bank Mandiri, bank-bank yang lain juga ada. Oh, sudah begitu. Iya. Iya. Pak, ini kadang-kadang kan ada masyarakat ini nggak ketahuan di PLN. Kita pasang aja langsung loss meter tadi. Oke, Nah, itu sanksi hukumnya apa itu, Pak? Nah, itu masuk kategori pelanggaran. Jadi kami di PLN juga ada aturan terkait dengan itu. Namanya P2TL. P2TL itu singkatan dari penertiban pemakaian tenaga listrik. Itu perdirnya masih baru, kalau nggak salah 2016. Yang terbaru itu ada 4 macam kategori pelanggaran. Nah, pelanggaran 1 itu kalau kita istilahnya itu batas daya. Jadi daya. kan kita kan ada batas daya 900, 2200. Kan kalau misalkan beli AC baru nggak cukup nih, jatuh-jatuh. Dikasih naik. Diganti yang lebih tinggi. Nah, itu masuk kategori P1. Oh iya. Dia cuma mempengaruhi batas daya. Ada lagi namanya P2, mempengaruhi pengukuran. Jadi mempengaruhi perhitungan tagihannya. Ini lumayan besar ini Iya. sanksinya ya, tagihan susulan kalau kami. Itu karena dia mempengaruhi pengukuran meteran. Iya. Nah, yang ketiga itu P3. P3 itu gabungan antara P1 dan P2 tadi. Dia sudah mempengaruhi batas daya, pengukurannya juga dipengaruhi. Double, Pak. Combo dia. Iya. Tuh, yang terakhir P4. P4 itu kalau untuk kategori non pelanggan, bukan pelanggan PLN. Dia langsung. Wah, itu besar juga. Saksinya. Itu pelanggaran. Makanya kalau memang ada masalah tentang kelistrikan, langsung aja. Langsung. Jangan pakai makelar ya, Pak. Jangan Pak. Sekarang itu udah transparan. Iya. Makanya tadi pakai PLN Mobile udah kelihatan semua itu. Iya. Harganya segala macam itu ada semua di sana. Jangan terpengaruh dengan janji manis. Nanti saya urus. Betul. Dan PLN sekarang karena kita sudah aplikasi semua terpantau langsung dari pusat. Jadi ada istilah itu online ya, begitu ya? Jaringannya online. iya, gitu. online SLA. Jadi SLA itu ada kayak semacam target. Kalau kita lambat melayani, kami yang kena. Gitu loh. Terpantau langsung di pusat. Iya. Jadi kami mau nggak mau sudah menjadi fungsi pelayanan kami untuk mempengaruhi cepat, kinerja PLN tersebut. Betul, kinerja. Wah, ini pimpinannya ini ya. Iya. Jadi Pak Doni juga gencar sekali. Saya kalau ada pengaduan itu pantau terus, Cepat, Pak. ya? Iya. Apa kendalanya supaya bisa kita penuhi ini targetnya ini. Iya. Wah, luar biasa sekali nih PLN Palopo ini sudah berlari cepat ini Betul. untuk melayani Karena pelanggan. kalau kami pakai pola-pola lama tidak berkembang ya ketinggalan pasti. Apalagi ini ada di pantau dari pusat. Sekarang itu udah generasi 4.0. Apa-apa semua aplikasi. Kosong ya. Semua sudah termonitor by system, Pak ya. Jadi sudah kayak dalam toples ya. Iya, udah kita kelihatan. Ya Pak Doni, bicara soal PT PLN di Kota Palopo. Ini kan apa sih yang didapat Palopo dengan keberadaan PLN di sini? Nah, ini barangkali Pak Doni bisa jelaskan ini. Kontribusi PLN terhadap Pemkot Palopo. Ya, masyarakatnya ya. Masyarakat maupun pemerintahan dalam hal untuk meningkatkan perekonomian ataupun kualitas masyarakat. Ya.
Jadi memang kalau misalkan kita bicara tentang listrik, mungkin tidak bisa dipungkiri sekarang listrik itu kebutuhan utama, Pak ya. Iya, iya. Orang bilang sekarang apa-apa pakai HP, apa-apa pakai Semua. internet. Kalau nggak ada listrik, Wah. HP-nya mati, BTS-nya mati, nggak bisa connect ya kan. Transaksi, waduh langsung Semua PLN hilang ya. udah Iya. menjadi Hmm. fungsi vital ya Iya. listrik itu. Makanya saya juga kemarin terkait dengan ini yang menjadi misi saya di sini bagaimana supaya PLN itu menjadi peran vital di masyarakat itu, tapi juga kita juga merasa menjadi prioritas juga di masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya gini Pak Ical, setiap orang mau terima gaji, pasti yang menjadi prioritas itu paling kebutuhan operasional sehari-hari, Iya. bayar cicilan, segala macam. Iya, Bayar listrik kapan? Ini pasti prioritasnya di bawah-bawah itu. Yang didahulukan tuh bayar pulsa. Ya kan, bener nggak? Iya, iya. Giliran listriknya menunggak, diputus, ngomel-ngomel, marah-marah. Iya. Artinya apa? Mereka nggak sadar Iya. listrik itu kebutuhan vital, Iya. tapi tidak menjadi prioritas dalam hal pembayaran tagihannya. Iya. Iya kan? Nah, Iya, iya. ini mungkin jadi salah satu misi saya juga di sini, bagaimana mengubah mindset masyarakat bahwa sevital itu PLN, maka kita harus juga memprioritaskan pembayaran listrik. Mengimbangi lah. Iya. Artinya supaya apa yang kita dapat, apa yang kau berikan. Apa yang kau berikan? Nah, terus kembali lagi ke tadi, apa kontribusi PLN terhadap Pemkot Palopo? Nah, bahwa dalam setiap 10% penggunaan listrik masyarakat itu menjadi PPJ, pajak penerangan jalan. Iya, Nah, iya. itu yang kami pungut di PLN setiap bulan dan kami serahkan ke Pemkot untuk dikelola lebih lanjut. Berarti jelas ya kontribusinya. Jelas, semakin tinggi pemakaian listrik di suatu daerah, Iya. semakin tinggi juga PAD dari wilayah itu, karena 10%-nya menjadi pajak penerangan jalan untuk Pemkot setempat. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, otomatis kan setiap peningkatan itu menjadi penambahan pendapatan untuk Pemkot, Iya, sehingga Pemkot juga bisa lebih istilahnya ya, lebih leluasa untuk meningkatkan pelayanan atau kualitas di kota tersebut. Iya. Karena kan nanti Pemkot lebih misalnya mau membangun fasilitas umum, Iya, iya. penerangan jalan umum, itu kan dari itu semua. Karena layanan pajak sekarang online Iya. harus dari listriknya dulu kan, kemudian segala macam lah. Yang kedua, itu tadi terkait dengan penggunaan listrik. Yang kedua terkait dengan tagihan tadi, tunggakan. Nah, itu yang bisa kami setor atau kami bayarkan ke Pemkot PPJ yang kami pungut, itu yang tagihan yang sudah lunas. Artinya yang menunggak otomatis masih tertahan nih. Ya, Ya, makanya tapi nih, mau cari tahu nih, kira-kira kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan lagi atau gimana nih? Kalau dengar yang Bapak bilang itu. Oke, jadi sebagai informasi juga Pak Ical, jadi sejak November 2020 sampai dengan saat ini tagihan listrik di wilayah kerja saya itu udah nihil setiap bulan. Berarti sudah bagus ya bagus, kesadarannya itu ya. Itu by sistem kami ya. Jadi setiap bulan kami pantau akhir bulan itu nihil, Pak. Iya. Nah, jadi ini menjadi tolak ukur bahwa masyarakat Palopo itu sudah mulai tertib, Iya, sudah mulai tertib. Hanya saja mungkin masih ada yang terlambat. Ya, di atas tanggal 21 tadi saya bilang Iya. diputus. Tapi mungkin mereka sebelum akhir bulan mereka udah bayar, sehingga kita Karena itu tadi kebutuhan normalkan. mendasar dalam kehidupan rumah tangganya ya. Jadi Betul. dan juga di perusahaan. vital sekali listrik sekarang. Iya. Apa-apa Bu, semua listrik. Kita sudah nggak ada di sini karena listrik juga. Karena listrik. Iya Pak Doni, ini kan listrik ini kan ada jaringan, kabel dan sebagainya. Iya. Nah ini juga barangkali saya ingin tanya apakah siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk keamanan jaringan listrik di jalan-jalan ini? Karena kadang-kadang kabel terpele oleh ranting dan sebagainya. Apakah memang PLN juga punya program untuk pembersihan wilayah jaringan itu? Iya. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih Pak Ical. Jadi untuk terkait dengan pemeliharaan jaringan itu menjadi tanggung jawab dari PLN juga. Karena ini aset kami kan. Iya, iya. Nah, itu pun ada standar. Jadi kayak JTM, jaringan tegangan menengah, itu mungkin biasa Bapak lihat yang sejajar 3 itu. Iya, iya. Itu Bapak tahu tegangannya berapa? Tegangannya itu 20.000 volt. Wih, wah itu kalau kena langsung hilang itu Pak.
langsung mental. Langsung mental. 20.000, Iya. 20 kV, ya 20.000 kilovolt. Nah itu jarak amannya itu 2 meter. Jadi 2 meter sekeliling itu harus aman, Pak. Tidak boleh ada apapun. Gedung, pohon, baliho, segala macam nggak boleh. Begitu ya? Karena dia ada induksi. Nah, makanya kami ada tim pemeliharaan. Utamanya itu kalau pohon-pohon kan itu nggak bisa ditahan pertumbuhannya ya. Iya. Nah, itu dia berkala. Berkala setiap bulan keliling dia pangkasin semua pohon. Cuma yang di luar kendali kami kayak tenda, gedung. Nah, itu biasa. Saya mau tanya nih Pak Doni. Iya. Ini kan ya tingkat perekonomian masyarakat kan biasa semakin hari semakin maju. Meningkat ya. Dia bikin rumah Di tingkat itu. Ya. Nah saya lihat ya ada Iya. bukan di tolong. Ada yang mungkin jaraknya setengah meter ya. Betul. Nah itu gimana tuh? Ya, itu biasa kami ada juga di sini pejabat K3L yang fungsinya memang untuk mengontrol itu, Pak. Jadi apabila ada pembangunan gedung, masjid, terus ada yang bangun baliho, kita surati. Kami menyurat bahwa ini sangat berbahaya dan ini surat kami tembuskan juga ke Polsek setempat sama Pemda setempat bahwa kami sudah memberikan peringatan. Nah, biasanya itu kita ada istilahnya itu PFK, pekerjaan pihak ketiga. Artinya yang punya gedung atau yang punya hajatan itu meminta untuk PLN memberikan solusi supaya bagaimana jaringan ini bisa aman. Cuma karena dari sisi PLN tidak ada anggaran untuk mengakomodir itu, semua akan ditanggung ke pihak peminta. Jadi dialihkan jaringan, ya, atau jaringannya dibungkus supaya aman. Itu ada semua itu prosedurnya. Seperti itu. Iya. Aduh, masyarakat ini di Kota Palopo ini bersyukur ini dengan pertemuan kita ini. Betul. Bisa kadang-kadang kan mereka cuma ini kenapa ya? Kenapa ya? Sekarang terjawab ini sama Pak Doni. Oke, Pak Doni. Ya silakan diminum dulu, Pak. Boleh ya? Saya juga mau minum. Ya Pak Doni ini Iya. dan juga masyarakat ya, tentunya masih banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan masalah listrik. Artinya antara kebutuhan dan juga kewajiban dan hal-hal yang perlu disikapi oleh masyarakat. PLN sudah maksimal memberikan pelayanan, tetapi ada juga yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Mungkin Pak Doni bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, silakan Pak. Oke, jadi untuk pelayanan listrik ya saya akui untuk kondisi saat ini kami masih berbenah. Jadi masih banyak infrastruktur ataupun jaringan kami yang belum standar. Nah, ini pun membutuhkan investasi yang besar, Pak. Jadi tidak serta-merta semua yang tidak standar itu dalam satu kedipan mata normal atau standar ya. Jadi kita bertahap juga, perbaikan. Yang pasti gini, semua yang sudah terjadi ini tidak bisa kita ulangi lagi kan, maksudnya bagaimana sekarang kita membenahi ini. Contoh, masih banyak kayak di wilayah-wilayah pegunungan itu belum bisa menikmati listrik karena keterbatasan infrastruktur. Itu membutuhkan investasi yang besar. Terus ada juga mungkin wilayah-wilayah yang dulu tegangannya masih drop. Nah, ini juga butuh investasi yang besar. Termasuk juga untuk kondisi sekarang misalkan ada pembangunan perumahan. Perumahan itu kan mungkin kapasitasnya 50 unit, 100 unit. Ya KPR ya. KPR ya. Yang biasa 100, 500 bahkan ya. Nah itu gimana itu? Belum ada jaringan listrik ke sana. Nah itu kan butuh investasi. Nah itu juga ada pelayanan kami namanya sharing investasi. Jadi nanti kami berkoordinasi dengan pihak pengembang bahwa untuk membangun jaringan ke sini butuh investasi sekian. Jadi kalau Bapak mau kami bangunkan, Bapak harus minimal bangun sekian unit sehingga investasinya masuk gitu. Karena sekarang investasi itu kita sangat selektif karena sekarang itu kan keterbatasan anggaran itu sangat sangat keras. Karena COVID ini kan semua bidang kena imbas lah. Nah, termasuk kami di sisi PLN. Jadi untuk investasi kita selektif, Pak. Jadi kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan, ya mohon maaf, kami hold dulu, kami tahan sampai dengan nanti investasinya memasuk. Karena PLN juga punya perhitungan ekonomi juga. Betul. Itu dari sisi investasi. Terus yang kedua dari sisi pelayanan. Mungkin saya akui juga mungkin masih banyak
masyarakat yang masih belum puas, kecewa dengan pelayanan kami. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang kita sudah mulai pakai PLN Mobile untuk fungsi pengawasan dan monitoring. Iya. Jadi kami bisa mengawasi, memonitor petugas-petugas kami yang memang pelayanannya kurang optimal. Yang di garda depan itu ya. Sebagai bagian dari kami untuk memperbaiki, Iya, nah, mengevaluasi. Jadi setiap bulan itu kami ada semacam reward and punishment. Jadi setiap bulan kita rekap, iya. kita lihat. Oh ini Kinerjanya bagus, kita kasih reward. Oh ini tidak bagus, kita kasih punishment dan dikasih bimbingan ataupun konseling supaya Pembinaan, ya. meningkatkan pelayanannya. Ada satu terakhir ini Pak Iya. Pak Doni. Bagi mereka ini kan tidak dipungkiri ada yang kurang mampu ini, tapi dia butuh listrik. Ya. Nah, ada nggak itu yang program itu? Untuk di wilayah kerja saya di ULP Palopo Kota, saya ini program internal ya. Jadi Iya. Pak Ical, jadi saya punya program sama teman-teman di kantor itu, kita ada namanya ini sebenarnya dari apa ya? Dari kantor wilayah kami dulu memberikan program Light Up the Dream. Jadi itu semacam tadi bantuan untuk masyarakat yang tidak bisa pasang listrik, tapi dia butuh listrik. Jadi semacam donatur. Jadi bukan CSR ya. Bukan CSR ya, bukan ya. Bukan. Jadi Kepedulian ini kepedulian. sebenarnya. Jadi kepedulian. Tapi saya juga punya target minimal dalam 1 bulan ada 1 yang kami nyalakan. Ini bukan gratis, dibayarin. Cuma kan nggak boleh Iya. ya. Nah, intinya kita membantu bagaimana masyarakat yang belum menikmati listrik itu kita bantu untuk dipasangkan listrik. Jadi itu ada macam timnya ya, tim khusus yang melihat. Betul. Jadi ada tim yang survei. Nah, jadi memang kalau memang layak kita masukkan. Tapi kan tidak serta-merta semua yang masuk dalam daftar itu kita pasangi, karena tergantung juga dengan donatur ya. Iya. Dan ini inspirasi bagi mereka-mereka yang mampu ya. Iya, Artinya betul. bersedekah supaya dapat pahala. Betul. Artinya Dan ini tidak terlihat ini apa pemberiannya. Tiba-tiba kenapa listrik saya menyala? Iya. Ternyata kepedulian dari Pak Doni dan kawan-kawan. Iya, betul. Itu kami inisiatif dari teman-teman juga. Alhamdulillah sih sejauh ini setiap bulan selalu ada. Oh iya. Selalu ada. Minimal ada 1 atau 2. Nanti mungkin teman-teman ada yang mau diusulkan apa, bisa nanti kasih ke kami. Nanti kami survei kalau memang layak dan kondisi jaringannya memang memungkinkan, nanti kita bantu. Oh bisa ya macam dari pribadi. Tolong kasih nyala rumah itu ini. Iya, Ya, nanti gitu. kasih kami semacam rekomendasi. Rekomendasi. Nah, saya rekomendasiin Pak, ada di sana itu kurang mampu, kasihan gini-gini. Ya udah nanti kami survei, kalau memang oke kami masukkan dalam list Iya. untuk nanti kita bantu. Tetap dibayar juga ya Tetap dibayar. perusahaan. Bukan, tapi dari Dari kita internal. pribadi. Ya baik penonton podcast Kominfo Kota Palopo di mana saja berada, sudah kita dengarkan sebagian besar penjelasan berkaitan dengan layanan PLN terhadap para pelanggan di Kota Palopo. Masih banyak yang ingin kita tanyakan tapi waktu kita terbatas. Tapi Pak Doni ini sebagai manajer unit layanan pelanggan Palopo Kota siap datang lagi Pak ya? Siap. Kalau ini Kalau memang masih kurang kita sharing Sesi lagi. kedua, Sesi siap. kedua. Tapi yang jelas bahwa PLN Kota Palopo sudah maksimal ya. Iya. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Doni. Siap. Dan juga terima kasih buat penonton. Sampai jumpa.